Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video ini kita akan menyaksikan sebuah testimoni, pengakuan dari seorang Ustadz Aswaja. Meskipun Ustadz ini tidak begitu terkenal, tapi saya lihat di channelnya beliau membahas tentang fenomena hijrah orang-orang NU itu ke manhaj salaf. Tanpa memperbanyak waktu, kita lihat atau kita saksikan videonya. Fenomena akhir-akhir ini dengan banyaknya umat Islam yang berbondong-bondong hijrah ke Salafi. Apakah NU panik? Nah, kita ketahui ternyata akhir-akhir ini perkembangan dakwah Salafi kian pesat. Dakwah Salafi menyasar ke masyarakat sehingga banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong hijrah ke manhaj Salafi. Nah, bagaimana fenomena ini? Nah, di sini akan saya jawab bahwasanya memang benar bahwasanya ada di antara sekian masyarakat umat Islam yang mereka hijrah ke Salafi. Tentunya masyarakat yang hijrah ke Salafi adalah mereka yang pemahaman agamanya sangat minim, pemahaman agamanya sangat awam sekali, sehingga dengan harapan dengan mereka pindah ke Salafi yang notabene sebelumnya adalah mereka penganut dari NU atau penganut dari Aswaja, kemudian pindah ke Salafi dengan harapan ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, ingin mendapatkan ilmu yang tentunya lebih luas. Nah, jadi yang pindah ke Salafi adalah mereka yang sebenarnya latar belakang keilmuan agamanya adalah sangat minim sekali. Artinya mereka adalah orang-orang yang benar-benar buta tentang pemahaman agama. Kemudian dengan semangat yang menggebu-gebu ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan ilmu Islam yang sebenarnya, sehingga mereka akhirnya masuk ke dakwah Salafi atau ikut ke kajian Salafi. Teman-teman, saya ingin menanggapi apa yang diucapkan oleh Ustadz tersebut, bahwa mengatakan yang hijrah itu ke manhaj salaf itu adalah orang-orang yang awam, dari kalangan awam. Ya, maka jawaban saya adalah itu adalah karena kegagalan NU mendidik para pengikutnya. NU gagal untuk mendidik para pengikutnya, sehingga pengikutnya itu mereka mencari sebuah sebuah kelompok, kalau tidak sekali kelompok yang bisa memuaskan rasa keilmuan mereka terhadap agama Islam. Jadi orang NU sendiri tidak dididik oleh para ustadz-ustadznya. Kenapa mereka akhirnya pindah ke manhaj salaf? Ya, ada ketidakpuasan mereka dalam beragama, apalagi dengan jargon kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah ini adalah bahan otentik atau bahan primer dalam beragama. Ya, siapa yang tidak tertarik dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena itu adalah, ya, sekali lagi, itu adalah bahan primer, bahan utama dalam beragama Islam ini. Semuanya disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan kepada As-Sunnah. Ya, dan sekali lagi, kalau dikatakan orang-orang awam dalam agama, ada orang-orang yang awam di kalangan NU yang hijrah ke manhaj salaf, itu sekali lagi itu adalah kegagalan mereka dalam mendidik umatnya, sehingga mereka pindah ke manhaj salaf. Setelah di manhaj salaf, mereka menemukan apa yang mereka selama ini cari. Mereka cari adalah kepuasan dalam beribadah, ketenangan, karena di manhaj salaf itu
masalah ibadah, masalah tohara, semua dibahas, ya. Dalil-dalilnya lengkap, bukan hanya kata kiai-kiai. Para ustaz-ustaznya menerangkan sejelas-jelasnya dalil-dalil dalam beragama, dalam melakukan perbuatan ibadah-ibadah. Kalau di NU mereka ada ibadah-ibadah yang ya tidak ada dalilnya. Ketika mereka bermanhaj salaf, mereka akan terpuaskan hati mereka, memantapkan ibadah mereka ketika beribadah. Ibadah ini dalilnya ini, kalau begitu ini dalilnya. Begitu terasa puas itu yang menyebabkan ya kaum muslimin itu yang dari kalangan itu hijrah berbondong-bondong seperti yang diucapkan oleh Ustadz yang di awal tadi. Ya, teman-teman silakan memberi komentar dari video ini. Apakah teman-teman juga berasal dari NU? Apakah ada kepuasan setelah hijrah ke manhaj salaf? Insyaallah dijamin ada kepuasan batin dan kepuasan keilmuan atas ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan kita akan berusaha meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak jelas tuntunannya. Otomatis itu saya. Biarpun orang mengatakan ini tuh, kalau sudah mantap di manhaj salaf, insyaallah kita akan selalu tenang dalam melaksanakan ibadah, dalam masalah akidah dan masalah muamalah. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.